Hai teman-teman, how are you? I hope you are always fine and ready to continue the lesson again. Teman-teman, pada video ke-42 kali ini, kita akan mulai berbicara tentang tenses. Yang dari dahulu sampai sekarang, tenses itu selalu merupakan momok. Kenapa? Sulit. Banyak orang yang paling benci kalau belajar tenses ini. Padahal kita tidak mungkin menghindari tenses, teman-teman. Karena kita kalau bicara atau menulis terutama, itu pasti memakai tenses. Semakin bagus tensesnya kelihatan, semakin indah tulisannya. Ya, jadi saya pernah bertanya kepada orang yang belajar bahasa Inggris, paling nggak suka tenses, Pak. Kenapa? Benci aku. Loh, ya bencinya itu kenapa? Bulat, sulit. Nah, teman-teman, sungguhan kan? Kenapa? Sulit. Nah, saya pernah bilang, everything is difficult if you don't understand. But if you understand, nothing is difficult. Ya, nanti segala sesuatu itu sulit kalau kita tidak ngerti. Tapi kalau kita ngerti, tidak ada yang sulit. Nah, teman-teman, kali ini ya pada Yonggi English School seperti biasa, ciri-cirinya adalah saya akan membuat teman-teman berpikir apa yang mungkin belum pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi, tenses itu sulit tidak akan saya buat menjadi mudah, sangat mudah. Tapi apa? Bukan dihafalkan. Kelirunya apa? Kita ini menghafalkan tenses, itu loh kelirunya. Padahal tenses bukan dihafalkan, tapi dimengerti. Ya, nah kita akan menganalisa tenses ini. Kalau teman-teman mengerti tenses itu, nanti teman-teman akan tahu. Oh, kalau namanya tense ini, rumusnya pasti begini. Atau rumusnya begini, namanya pasti begini. Bukan menghafal, tapi mengerti. Nah, jangan lupa teman-teman untuk selalu mengikuti pelajaran dari Yonggi English School ini. Jangan lupa untuk selalu subscribe, aktifkan lonceng, like, share ke teman-teman yang lain jika perlu, dan bisa bertanya lagi atau memberi masukan di bagian komen. Please get ready, we will talk about tenses, okay? Video ke-42. Menganalisa nama-nama tenses. Nah, teman-teman tahu ya, tenses itu artinya waktu-waktu. Jadi orang ditanyai tenses itu apa sih? Ada present tense, past tense, bukan itu. Tenses itu maksudnya waktu-waktu, ya. Kita lihat. Tenses, nama-nama waktu. Bukan untuk dihafalkan, tapi harus dimengerti berdasarkan analisa 7 macam pengertian tenses di bawah ini. Jika sudah mengerti dengan baik, semua 16 tenses. Oh, ada 16 ya? Yes, tidak ada lagi ya 16 ya. Nah, semua 16 tenses yang ada dalam bahasa Inggris bisa menjadi lebih mudah, baik mengenali nama-nama tenses tersebut maupun rumus-rumusnya juga. Ya, jadi kalau tahu nama tense-nya ini, rumusnya pasti ini. Kalau rumusnya ini, namanya pasti ini karena berdasarkan ini. Ya, nih perhatikan 7 macam analisa tenses di bawah ini. 1, simple. Ya, simple itu artinya biasa. Ya, sering kita ngomong orangnya simple itu biasa. Ya, nah maksudnya biasa di tenses ini apa? Bukan sedang. Jadi tidak mungkin memakai verb ing. Ini verb ing ya, kata kerja bentuk ing. Oh, jadi kalau simple tidak mungkin ing, tidak mungkin. Ya, nah yang kedua continuous ya, atau ada juga yang menyebut progresif sama, artinya sedang. Nah, kalau continuous sedang ini jadi harus memakai verb ing, kata kerja bentuk ing, dan harus didahului to be. Ingat ya, to be itu am, is, are, dan lain-lain. Ibarat panci dan tutupnya. Masih ingat ya, yang dulu tak ajari waktu pelajaran dasar bahasa Inggris itu, yaitu pancinya ini verb ing, dan tutupnya ini to be, am, is, are. Ya, kita tidak mungkin beli panci tanpa tutup kan, itu mesti gandeng. Jadi kalau ing dengan to be itu harus, teman-teman ya. Jadi harus selalu dipakai bersama-sama ya. Jadi jangan lupa ya, kalau simple berarti bukan sedang, kalau continuous pasti sedang, jadi beda kan sudahan ya. Nah, ketiga, present artinya sekarang. Jadi pekerjaannya atau kejadiannya harus berhubungan dengan waktu sekarang. Nah, sekarang itu memakai verb 1 ya. Nah, verb 1 itu jangan lupa khusus it tambah ses ya. Nah, yang keempat adalah past. Past itu artinya lampau. Jadi pekerjaannya atau kejadiannya harus berhubungan dengan waktu lampau. Maka memakai verb 2. Kalau verb 2 ini tidak ada ss-an walaupun it ya. Verb 2 aja. Kelima,
future, ya, artinya akan datang. Jadi pekerjaannya atau kejadiannya harus berhubungan dengan waktu akan datang. Makanya memakai will atau shall plus V1, ya, selalu setelah will shall ini pasti kata kerja bentuk 1, tidak ada SS-an walaupun see it. Jangan lupa ya, boleh pinter tapi jangan kepinteran. Kalau see it keluar S-nya terus, jangan. Kalau ada will shall ini nggak boleh pakai SES ya, verb 1 aja. Nah, kita agar tahu dulu, will ini artinya akan untuk semua subjek tanpa kecuali. Ya, jadi kalau bingung mau ngawur pakai will aja. Sedangkan shall ini artinya akan untuk I dan V saja. Ya, tapi sekarang semua memakai will. Jadi kalau bingung will aja, ya. Cuma kalau ketemu shall jangan bingung ya. Shall itu pasti untuk I dan V saja. Artinya sama persis. Ya, biasanya kita sebut shall, I dan V ini untuk Old English, sedangkan Modern English semua pakai will, ya. Keenam, perfect. Ya, artinya sempurna, perfect itu. Maksudnya sempurna apa? Sudah selesai. Jadi pekerjaannya atau kejadiannya sudah selesai dilakukan tanpa menyebutkan waktu atau kapan melakukannya. Tidak usah nyebutkan ya waktunya. Pokoknya sudah selesai. Memakai have atau has. Have atau has ini artinya sudah atau telah ya. Diikuti V3, kata kerja bentuk 3. Nah, agar tahu dulu catatan, have ini sudah atau telah untuk subjek I, U, V, D. Ada yang ngomong I, U, D, W ya, sembarang dah ya. Pokoknya I, U, V, D, I, U, D, W sembarang. Ya. Nah, has ini sudah atau telah. Khusus untuk subjek see it saja. Jadi enak mana? Jangan enak-enakan loh teman-teman ya. Ini ada beda-beda ya. Jadi have untuk I, U, V, D, has untuk see it. Nah, ini sudah pernah saya terangkan waktu kita belajar tenses dasar video ke-11 dulu ya, itu sudah ada. Nah, kita lihat yang ke-7, tense. Nah, ini loh, tense ini artinya waktu. Waktu itu kan time ya, bukan. Kalau time itu yang I don't have time, kita tidak mungkin bilang I don't have tense, bukan ya. Nah, tense ini waktu, maksudnya apa waktu ini? Menerangkan saat-saat sewaktu suatu pekerjaan atau perbuatan atau kejadian dilakukan. Jadi menerangkan saat dilakukan. Nah, Inggris ini banyak waktu-waktunya teman-teman. Kalau bahasa Indonesia kan tidak ada, ya. Waktu berubah-berubah, tidak ada perubahan, ya. Nah, Inggris lebih sulitnya di situ. Jadi sekali lagi, kalau orang tanya tense itu apa? Waktu. Maksudnya waktu apa? Saat, ya. Sewaktu suatu kejadian dilakukan. Tujuannya itu, ya. Nah, NB meskipun ada 16 tenses dalam bahasa Inggris, tapi semuanya akan selalu berhubungan dengan 7 macam analisa di atas tadi, ya. Nah, ini 7 analisa pengertian tense tersebut di atas tadi. Nah, ini adalah contoh dari analisa 16 tenses yang ada, yaitu mengenali nama-nama dan rumus-rumus 16 tenses berdasarkan 7 analisa pengertian tenses, ya. 7 yang tadi itu, teman-teman, ya. Nah, kalau saya beri tanda bintang, ya. Nah, tanda bintang ini berarti sering dipakai. Dari 16 ini tidak semua dipakai, teman-teman, ya. Yang sering ini saya beri tanda bintang, ya. Nah, 1, simple present tense. Nah, gini, jangan bingung ya, jangan dihafal loh. Simple berarti pasti, bukan verb ing, pasti. Present sekarang, berhubungan dengan waktu sekarang. Tense ini jangan dipikir ya, tense ini waktu. Jadi selalu semua mesti ada tense-nya ya. Nah, jadi bukan simple ini bukan V-ing, ya. Present itu sekarang. Berarti memakai V1 ya. Jangan lupa ditambahi SES khusus untuk see it. Ini saya tidak bosan-bosannya menyebutkan khusus see it nambah S ya. Nah, ini contoh kalimatnya dengan kata kerja do, did, done. Artinya mengerjakan ya. He does the work every day. Does. Dari kata kerja do, see it tambah S ya. He does. Oh gitu ya. Nah, yang kedua, present continuous tense. Present sekarang. Continuous itu pasti ing. Ing harus pakai to be ya. Nah, berarti memakai present kan MSR to be-nya ya, plus V-ing. Contoh kalimatnya, he is doing the work now. Jangan lupa ya, ing dengan to be, panci dengan tutup. Tidak boleh lupa teman-teman ya. Jangan sampai he doing, tidak ada. Harus pakai panci sama tutup ya. Nah, ketiga, simple past tense. Simple pasti bukan ing. Ingat ya. Jadi jangan dihafal loh teman-teman ya. Simple pasti bukan ing.
Past itu lampau, ya. Nah, tense ini waktu, ya. Berarti memakai V2, lampau kan? Jangan lupa tidak ada SS-an. Contoh, he did the work yesterday. Tahu ya, did ini bentuk kedua dari kata kerja do, did, dan. Kalau go, went, gone, drink, drank, drunk, eat, ate, eaten, itu loh, ya. Jadi ini he did the work yesterday. Ya, ini dari kata kerja do jadi did. Nah, yang keempat, ada tanda bintang berarti sering dipakai teman-teman ya. Past continuous tense. Jadi past ini lampau. Continuous pasti ing, gampang kan ya, simple tidak mungkin ada ingnya. Continuous harus ada ingnya, ing harus gandeng sama to be. Tapi karena lampau maka berarti memakai to be-nya dirubah, bukan MSR tapi was were. Ingat ya, was berasal dari MS ya, MS jadi was, R jadi were. Jadi sama-sama to be tapi to be-nya berubah, was were plus ing. Contoh kalimatnya, he was doing the work when I saw him this morning. Oh, jadi mesti dua kejadian. Nanti rinciannya, nanti akan saya teruskan pada rincian pemakaian tenses beserta keterangan waktu dan sebagainya. Ini hanya biar teman-teman tahu analisanya. Oh, kalau continuous pasti ing. Ya, kalau simple tidak mungkin pakai ing. Itu dulu. Ya. Kelima, simple present perfect tense. Wah, ini mau langel ya? Enggak juga. Sama. Simple, ingat ya. Nah, ini kita akan menganalisa pengertian. Jangan dihafal ya. Kalau dihafal tak jamin sampai kapanpun tidak mungkin bisa. Ya, simple bukan ing gitu loh ya. Present sekarang, ya toh? Tapi perfect lah ya. Perfect itu kan sudah selesai kan? Perfect sempurna, sudah selesai dilakukan. Nah, berarti memakai perfect kan sudah toh? Have, has plus V3. Nah, jangan lupa have tadi I, you, we, they, has ini she, it, diikuti V3 selalu ya. Nah, contoh kalimatnya, he has already done the work. Dia sudah mengerjakan pekerjaan itu. Ya, already ini dipakai boleh, nggak dipakai nggak apa-apa. Ya, nanti saya terangkan lebih lanjut. Tapi rumusnya, he has already, nggak pakai already, menjadi he has done the work. Oh, jadi kalau present perfect itu present ini sudah sekarang sudah ini pakai have has. Nanti kalau past perfect ini di bawahnya ya. Keenam, present perfect continuous tense. Sekali lagi jangan dihafal ya, tapi dimengerti. Present berhubungan dengan waktu sekarang. Perfect itu sudah selesai. Continuous itu mesti pakai ing dan to be, itu pasti teman-teman ya. Nah, maka memakai present perfect toh, sudah toh pakai have has ya. Nah, have has terus diikuti been plus ing. Nah, ingat ya, ing ini kan harus pakai to be. Harus loh ya, ing ini harus pakai to be. Sedangkan have has ini harus diikuti V3. Nah, ini V3 dari to be ini keluarlah been. Oh, jadi been bukan dihafal, bukan. Have has butuh V3. V3 dari to be adalah been. Jadi ing-nya ini pakai been, nyambung kan? Ing dengan to be, have has-nya pakai V3, nyambung teman-teman. Ya. Nah, ini contohnya. He has been doing the work for 2 hours. Beda nggak ya sama yang tadi nomor 5 ini? Kadang sama, kadang beda. Nanti saya terangkan lebih lanjut ya. Ini kita menganalisa dulu. Ketujuh, simple past perfect tense. Sulit ya? Enggak. Simple, ingat ya. Pasti bukan V-ing. Ya, gitu tok teman-teman. Berarti kalau ing itu pasti continuous. Nah, ini simple bukan V-ing. Past itu lampau gitu kan? Ya, kita analisa nih ya. Past itu lampau. Perfect itu sudah selesai dilakukan. Maka memakai had plus V3. Jangan lupa ya, had ini berasal dari have has. Kalau have has ini present, had ini past. Ya. Nah, diikuti V3 sama. Semua perfect pasti diikuti V3. Contoh, he had done the work before he came here yesterday. Ya, ini cuma contoh aja. Nanti saya terangkan lebih lanjut satu demi satu. Ya. Nah, kedelapan, past perfect continuous tense, past lampau. Perfect sudah selesai dilakukan. Continuous pasti ing jangan lupa harus pakai to be. Maka rumusnya pakai had. Ya, had ini harus diikuti V3. Lah, ing ini harus pakai to be. Nah, maka V3 dari to be itu kan been. Ingat ya. Kesatu kan MSR, MS jadi was, R jadi were. Nah, kalau ketiga, was dan were itu semua jadi been. Jadi jangan dianggap
been ini sulit teman-temannya. Enggak, been ini sama dengan MSR. Cuma karena setelah had ini harus verb 3, makanya jadi been. Ya, nah ini contohnya. He had been doing the work for 1 hour when the lamp went out last night. Ya, nah ini contohnya aja. Keterangan lebih lanjut nanti menyusul. Ini tidak ada bintangnya, ya, jadi jarang dipakai. Nah, ke-9 ini ada bintangnya, yaitu simple present future tense. Ya, ingat simple bukan being. Present itu sekarang, future itu akan datang, maka memakai will, shall plus V1. Jangan lupa, tidak ada SS-an walaupun she, it, ya. Masih ingat, will itu semua subjek, artinya akan, shall itu I dan we saja. Contohnya, he will do the work tomorrow. Tidak ada he will does loh, ya, karena will itu harus diikuti V1, tidak ada SS-an. Oke? Nah, yang ke-10, present future continuous tense, tidak ada bintangnya, jarang dipakai. Present sekarang, future akan datang, kan gitu menganalisa itu. Jangan dihafal ya, sekali lagi jangan dihafal. Continuous ing mesti pakai to be, maka rumusnya memakai will atau shall plus be plus being. Ingat ya, ing ini pasti butuh to be. Nah, to be itu kan MSR, betul. Tapi setelah will kan nggak boleh pakai will am, will is, will are, nggak ada. Jadi be dengan MSR itu sama teman-teman. Ya, ini sudah ada di pelajaran video yang awal-awal dulu ya. Jadi rumusnya pakai will atau shall plus be plus being, nyambung ya. Ing-nya pakai to be, will-nya harus pakai be, nggak boleh pakai will am, will is ya. Nah, contohnya, he will be doing the work at 10 o'clock AM tomorrow. Nah, maksudnya ini dia akan sedang mengerjakan pekerjaan itu pada pukul 10 pagi besok ya. Nah, yang ke-11 ini saya beri bintang karena ini juga sering dipakai, yaitu simple past future tense. Ingat, simple itu bukan ing, past itu lampau, future akan datang, maka memakai would atau should plus V1, tidak ada SS-an. Jangan lupa ya, would berasal dari will dengan would itu sama, cuma will itu present, would itu past ya. Should berasal dari shall, diikuti V1 ya. Contohnya, he would do the work last Monday but he didn't do it. Ya, dia akan mengerjakan pekerjaan itu hari Senin yang lalu, tapi dia tidak melakukannya. Ya, keterangan lebih lanjut akan saya terangkan lagi. Ya, ke-12 nggak ada bintangnya, ya, jarang dipakai. Tapi agar tahu teman-teman ya, sekalian kita menganalisa past future continuous tense. Past lampau, future akan datang. Continuous ing harus pakai to be, maka rumusnya pakai would atau should plus be plus being. Ya, ingat ya, would tadi berasal dari will, should dari shall, ing ini harus pakai to be. Nah, cuma to be-nya setelah would, tidak boleh would am, would is, tapi would be being. Contohnya, he would be doing the work at 9 o'clock yesterday, but he didn't do it. Ya, dia akan sedang mengerjakan pekerjaan itu pada pukul 9 pagi kemarin, tapi dia tidak melakukannya. Ya. Nah, ke-13 kadang masih sering dipakai teman-teman ya, yaitu simple present perfect future tense. Ini kalau kita harus menghafalkan segini nih ya, modern teman-teman ya. Jangan, kita analisa lagi. Simple bukan ing, pasti ya, present sekarang, perfect sudah selesai dilakukan, future akan, maka memakai akan, present pakai will ya. Shall ya boleh, tapi saya pakai will aja ya. Nah, will ini diikuti have plus V3 ya. Ini selalu, jangan lupa ya, V3 ini selalu memakai have has, namanya perfect kan. Lah, cuman setelah will itu harus diikuti infinitive. Infinitive itu kata kerja asal, jadi tidak boleh has, harus have. Dan tidak ada he will has, nggak ada. Sama dengan he will goes, nggak ada kan, he will go. Nah, ini juga gitu, he will have, tidak ada has ya. Nah, jadi infinitive masih ingat ya, infinitive ini kata kerja asal, bentuk satu ya. Contohnya, he will have done the work by 3 p.m. today ya. Nah, jadi dia akan sudah mengerjakan pekerjaan itu pada pukul 3 sore hari ini ya. Nah, yang ke-14, present perfect future continuous tense. Tidak ada bintangnya, jarang dipakai. Present sekarang, perfect sudah selesai dilakukan. Enak ya kalau menganalisa ya.
Nah ini, oh ini present sekarang, ini sudah dilakukan, future akan datang. Present kan, continuous ing pakai to be, maka memakai will have, jangan lupa ya, tidak ada has ya, will have, terus been plus ing, karena ing ini harus pakai to be. Nah, kenapa kok been? Have ini kan butuh V3 kan, nah V3 dari to be kan been. Nah, jadi will ini akan telah, ya, ini namanya present future. Ya, nih perfect ya. Nih contoh, he will have been doing the work for 2 hours by 12 a.m. tomorrow. Ya, nah dia akan telah mengerjakan pekerjaan itu selama 2 jam menjelang pukul 12 siang besok. Ya, nah ini kita lihat lagi yang ke-15, simple past perfect future tense. Bisa bayangkan teman-teman ya, kalau menghafalkan ini tidak mungkin kan. Tapi kalau menganalisa kan mungkin sekali. Lihat, simple bukan being, past lampau, perfect itu sudah selesai dilakukan, future akan datang, maka memakai, nah karena past jangan will tapi would. Nah would ini diikuti have, tidak ada has ya. Kenapa have? Karena perfect itu harus pakai V3 ya. Nah jadi jangan lupa ya, perfect ini V3 ini harus pakai have has. Cuman setelah would ini tidak boleh has ya, harus have terus ya. Nah contohnya, he would have done the work last Monday but he was not allowed to do it. Ya, dia akan sudah mengerjakan pekerjaan itu hari Senin yang lalu, tapi dia tidak diizinkan untuk melakukannya ya. Nah yang ke-16, past perfect future continuous tense, past lampau, perfect sudah selesai dilakukan, future akan datang, continuous to ing mesti pakai to be, maka memakai would. Kenapa nggak will? Karena past ya kan. Nah ini kita harus pakai have karena perfect ya, nggak ada has ya. Nah terus kita pakai been, iya karena kita pakai bentuk ing kan. Ing itu kan harus pakai to be, jangan lupa lo ya, panci sama tutup. Lah have ini butuh V3, maka V3 dari to be keluarlah been ya. Sekali lagi, been itu bukan sulit loh ya. Been ini hanya bentuk ketiga dari to be. MSR was were been itu loh ya. Contohnya, he would have been doing the work for 3 hours by 11 a.m. yesterday if you didn't disturb him ya. Nah jadi dia akan telah mengerjakan pekerjaan itu selama 3 jam menjelang jam 11 siang kemarin, lampau ya, kalau kamu tidak mengganggu dia. Nah ya, nanti lebih lanjutnya menyusul. Nah NB, meskipun ada 16 tenses dalam bahasa Inggris, tidak semua ya sering dipakai. Ada beberapa yang amat sangat jarang dipakai. Hanyalah tenses yang punya tanda bintang yang sering dipakai. Yang saya beri tanda-tanda tadi teman-teman ya. Nah malah yang 5 itu pada video ke-11 tuh, itu untuk percakapan harus selalu dipakai. Oke? Nah teman-teman, kita telah menganalisa 16 tenses ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan, jangan sampai menghafal tenses, tak jamin sampai kapanpun tidak mungkin bisa. Tapi kalau teman-teman menganalisa, oh simple pasti bukan ing, kalau continuous pasti ing harus pakai to be. Nanti tinggal dilihat aja, oh kalau rumusnya ini simple past tense, oh bukan ing, pasti V2. Tapi kalau past continuous tense, continuous to ing mesti pakai to be, tapi past to be-nya was were bentuk ing. Ternyata tidak ada kesulitan teman-teman ya, walaupun sampai 16 tapi nggak semua dipakai 16 kok teman-teman ya. Nah kalau teman-teman tidak menghafal tapi mengerti, niscaya teman-teman akan benci tenses, tapi kali ini bencinya benar-benar cinta. Kenapa? Karena mengerti, oh tenses cuman gitu aja. That's right. Well my friends, I think it's enough for now. It's time to say goodbye. Thank you for watching and learning the videos from Yonggi English School. And I have to say goodbye now. See you again.